Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran seni budaya dengan materi gambar ilustrasi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mengenal jenis-jenis gambar ilustrasi. Kedua, mengenal alat dan bahan dalam gambar ilustrasi. Ketiga, mengenal unsur-unsur gambar ilustrasi. Keempat, mengenal langkah-langkah menggambar ilustrasi. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita lihat yang pertama, dasar-dasar pembuatan gambar ilustrasi. Untuk mendapatkan gambar ilustrasi yang baik dan sesuai dengan isi ceritanya, kalian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Penguasaan teknik dalam pembuatannya. Objek ilustrasi dibuat dengan penguasaan menggambar bentuk yang baik dan menarik. Prinsip ini merupakan hubungan antara pembuat dengan gambar yang dibuat. Yang kedua, pesan yang tercantum di dalamnya. Gambar ilustrasi yang ditampilkan relevan atau sesuai atau satu kesatuan dengan isi cerita. Pesan yang terdapat pada cerita tersebut dapat ditampilkan secara tepat melalui gambar. Misalnya, toko maling kundang dapat digambar dengan pesan angkuh dan kaya raya, sesuai dengan isi cerita. Yang ketiga, mudah dipahami. Sebuah gambar yang menarik memiliki satu kesatuan unsur yang harmonis. Gambar yang menjadi titik pusat perhatian dapat ditempatkan dengan jelas atau dominan. Dengan kata lain, tampilan gambar mempunyai kekuatan sebagai daya tarik terhadap penikmat atau pembacanya. Prinsip ini berhubung antara gambar dengan pembaca. A. Jenis-jenis gambar ilustrasi berdasarkan corak dan bentuknya. 1. Jenis gambar ilustrasi berdasarkan corak dan bentuknya dapat dibedakan sebagai berikut. A. Corak realis, yakni gambar ilustrasi dengan lukisan yang dibuat menyerupai wujud aslinya atau sesuai dengan keadaan yang nyata atau sesuai dengan anatomi dan proporsinya tanpa ada pengurangan atau penambahan. Misalnya langit berwarna biru, pohon berwarna hijau, dan contoh yang lainnya. Yang berikut adalah B. Corak bukan realis. Gambar atau lukisan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang nyata. Misalnya langit diwarnai hijau dan pohon diwarnai biru. Yang berikut corak dekoratif. Adalah suatu gambar atau lukisan yang berfungsi untuk menghiasi sesuatu dengan bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan. Contohnya gambar piknik. B. Gambar ilustrasi berdasarkan penempatannya. A. Ilustrasi cerita. Ilustrasi cerita adalah ilustrasi yang digunakan sebagai pengiring dalam cerita pendek, cerita bersambung. Ilustrasi cerita ini terdapat pada buku, majalah, surat kabar, dan tabloid. B. Ilustrasi komik atau cerita bergambar. Komik adalah kumpulan gambar ilustrasi yang tersusun berurutan dan terpadu jalinan cerita yang bersambung. Pembuat komik dinamakan komikus atau ilustrator komik. Karya-karya komik umumnya berupa cerita-cerita kepahlawanan, pewayangan, cerita rakyat, dan cerita humor. Yang berikut adalah ilustrasi rubrik. Ilustrasi rubrik merupakan gambar penghias suatu ruang khusus atau kolom media cetak. D. Ilustrasi sampul atau cover buku.
Ilustrasi sampul atau cover buku adalah ilustrasi yang menghiasi sampul sebuah buku, majalah, buletin, dan sejenisnya. Karikatur. Gambar ilustrasi corak karikatur adalah suatu gambar yang dilebihkan atau ditonjolkan dari sebagian bentuk tubuh objek yang digambar, namun masih terdapat karakter aslinya. Gambar ini merupakan gambar sindiran atau kritikan yang dalam penggambarannya telah mengalami penyimpangan proporsi bentuk. Gambar ini banyak ditemukan di majalah atau koran. Kartun. Gambar kartun adalah gambar yang memiliki bentuk-bentuk yang lucu atau memiliki ciri khas tertentu. Biasanya gambar kartun banyak menghiasi majalah anak-anak, komik, dan cerita bergambar. Periklanan. Ilustrasi periklanan adalah gambar atau foto yang menghiasi iklan produk-produk tertentu. Iklan tersebut bisa dalam bentuk baliho, brosur, poster, misalnya iklan produk obat-obatan dan makanan. Yang berikut, bahan dan alat menggambar ilustrasi. Media dan alat menggambar ilustrasi pada umumnya sama dengan menggambar yang lain. Namun secara garis besar, media dalam menggambar ilustrasi dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Media hitam putih. Pada masa lalu, banyak orang menggambar ilustrasi menggunakan trackpen sebagai alat utamanya dan bak tinta sebagai pewarna. Seiring perkembangan zaman, banyak orang mengenal teknologi, di mana banyak peralatan yang lebih mudah dan praktis, yaitu dengan menggunakan pensil, spidol, rapidol, atau komputer. 2. Media basah. Media basah dalam menggambar ilustrasi antara lain cat minyak, cat air, cat plakat, atau cat poster. Cara menggunakannya dengan mencampurkan cat air dengan air. Kemudian warna dioleskan pada kertas gambar dan mencampur cat minyak dengan minyak. Kemudian warna dioleskan pada kanvas. Bahan-bahan yang digunakan untuk menggambar ilustrasi dengan media basah antara lain sebagai berikut. A. Cat akrilik memiliki sifat transparan, namun bisa juga digunakan pada media kanvas. B. Cat plakat atau cat poster, yaitu jenis cat air yang memiliki sifat plakat atau tidak tembus pandang, artinya dapat menutup warna sebelumnya. Cat air jenis ini juga sering disebut poster color. C. Cat air atau watercolor memiliki sifat transparan atau tembus pandang. Media ini hanya dapat digunakan pada media kertas. Menurut sifatnya, cat air terbagi menjadi dua, yakni berikut. 1. Transparan watercolor, cat air yang bersifat transparan atau tembus pandang. Warna-warnanya lebih cemerlang tetapi tidak mengkilat. Yang kedua, non-transparan atau opaque color. Cat air disebut juga cat poster. Cat air mempunyai daya penutup yang kuat atau opaque, tetapi warna tidak bisa cemerlang melainkan agak mengkilat. Yang ketiga, media kering. Media kering yang digunakan untuk menggambar ilustrasi antara lain arang gambar, pensil hitam, konte, pensil warna, krayon, dan spidol. Cara menggunakannya adalah dengan mengarsir dan menggosok. Pensil warna banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya lebih banyak, tetapi bahayanya agak sulit digunakan, tergantung dari kualitas pensil warnanya. Dengan ketekunan dan ketelatenan,
Gambar ilustrasi yang baik menggunakan pensil warna dapat dihasilkan dengan baik. Media kering lainnya yang digunakan untuk membuat gambar ilustrasi antara lain kuas, pena, krayon, spidol, dan drawing pen. Yang berikut adalah unsur-unsur dalam menggambar ilustrasi. Unsur yang pertama, gambar manusia. Untuk dapat menggambar bentuk manusia dengan hasil yang baik, kalian perlu mempelajari bagian-bagian tubuh atau anatomi dan proporsi tubuh manusia. Mempelajari anatomi tubuh manusia berarti mengkaji struktur tubuh manusia, baik dari jenis kelamin maupun dari tingkat usia. Proporsi artinya perbandingan ukuran bagian-bagian tubuh manusia. Prinsip proporsi dan anatomi juga berlaku untuk menggambar makhluk hidup lainnya. Yang kedua, unsur gambar ilustrasi yang kedua adalah gambar binatang. Proporsi dan bentuk tiap jenis binatang berbeda. Misalnya ada perbedaan antara kuda dan lembu, kambing, kerbau, singa, dan sebagainya. Demikian pula dengan bentuk-bentuk binatang air dan binatang bersayap. Yang ketiga adalah gambar tumbuhan. Tumbuhan juga beragam jenisnya dan masing-masing memiliki bentuk yang berbeda-beda. Pohon mangga mempunyai bentuk yang khas, lain dengan pohon jeruk ataupun pohon nangka. Pohon kelapa mempunyai bentuk yang khas, yang berbeda dengan pohon bambu dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu antara lain pada proporsi keseluruhan bentuk, bentuk cabang dan ranting, bentuk batang dan bentuk helaian daun. Untuk dapat menggambar tumbuhan dengan baik, kalian perlu mempelajari struktur tumbuh-tumbuhan dengan cermat, serta mencoba terus-menerus. Kalian tentu tidak mungkin mempelajari seluruh struktur tumbuhan yang tumbuh di muka bumi ini. Tetapi sekurang-kurangnya kalian dapat menggambar satu atau dua jenis tumbuhan yang kalian inginkan. Yang berikut 4 gambar benda. Terdapat beragam benda di sekitar kita, baik benda-benda alam maupun benda-benda buatan manusia. Setiap benda memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya bentuk kain berbeda dengan bentuk kertas dan sebagainya. Yang berikut tahapan atau langkah dalam menggambar ilustrasi, yakni dengan teknik manual dan digital. Teknik manual atau disebut dengan hand drawing atau gambar tangan menggunakan alat seperti pensil, airbrush, kuas, cat, dan spidol. Teknik ini cocok untuk pembuatan konsep, sketsa, ide, karikatur, komik, lukisan, dan lainnya. Teknik digital menggunakan komputer. 1. Menggambar ilustrasi secara manual. Tahap-tahap yang harus dilalui dalam menggambar ilustrasi secara manual yakni persiapan bahan, penentuan tema, pembuatan sketsa, dan penyempurnaan gambar. A. Persiapan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan. Apakah kamu menggunakan teknik basah atau teknik kering? Setelah itu, persiapkan alat dan bahannya. B. Penentuan tema. Gagasan bersumber dari bahan yang diilustrasikan. Setelah ada gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, tentukan pula corak gambar dan media yang akan digunakan.
Penentuan tema sebelumnya menggambar dapat memudahkan kita dalam menentukan objek. Tema yang masih luas dapat disederhanakan. C. Pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. D. Penyempurnaan sketsa. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dipilih satu menurutmu yang paling baik. Sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang rasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. E. Mewarnai gambar. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan baik. 2. Menggambar ilustrasi secara digital. Pada saat teknologi komputer sudah populer, goresan ilustrasi berwarna yang terutama dibuat dengan pena dan tinta hitam maupun cat air kini digantikan dengan program-program gambar seperti CorelDRAW, Illustrator, Canvas, maupun freehand. Ilustrasi digital adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengeksplorasikan kemampuan kreatif program komputer untuk membuat seni visual berupa ilustrasi atau illustration making dan memperbaiki ilustrasi atau illustration editing. Ada beberapa program komputer yang bisa digunakan untuk pembuatan ilustrasi digital. Akan tetapi, dua program komputer yang populer dalam ilustrasi digital yaitu CorelDRAW dan Photoshop. Berikut ini akan disampaikan prosedur membuat gambar digital drawing. A. Membuat sketsa. Dalam pembuatan ilustrasi digital, langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat sketsa pada kertas putih sesuai dengan ide dan konsep yang akan divisualisasikan. Sketsa bisa dibuat dengan menggunakan pensil, spidol, atau alat gambar lain yang bisa memunculkan warna. Setelah sketsa manual selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah di-scan dan disimpan dalam hard disk komputer. B. Menampilkan sketsa pada komputer. Untuk memudahkan pekerjaan menggambar dengan komputer, sketsa yang sudah di-scan ditampilkan pada layar monitor untuk dijadikan pola gambar. Bukalah file gambar sketsa dengan cara klik pada menu file, kemudian sorot dan klik import. Carilah file sketsa dan kliklah gambar sketsa yang dimaksudkan akan keluar pada layar komputer. C. Menggambar digital dengan CorelDRAW. Setelah gambar sketsa ada di layar monitor, pembuatan sketsa digital mulai. Untuk yang sudah mahir dengan program CorelDRAW, gambar sketsa manual bisa dijadikan acuan. Untuk yang belum mahir, gambar sketsa manual bisa dijadikan pola pembuatan sketsa digital. D. Mewarnai ilustrasi. Ada beberapa cara mewarnai dengan program CorelDRAW, yakni dengan Deflaut, CMYK Palette, Fill Tool, dan Interpret Fill Tool. 1. Deflaut CMYK. Mewarnai dengan sarana Deflaut CMYK Palette sangat mudah. Klik atau aktifkan gambar sketsa yang sudah dibuat dengan komputer. Kemudian pilihlah pada Deflaut CMYK Palette. Maka gambar yang aktif akan berwarna sesuai dengan yang dipilih. 2. Fill Tool. Mewarnai dengan Fill Tool terdiri atas beberapa model teknik pewarnaan, antara lain Fill Color, Texture Color, Gradiasi Pattern Color, dan Postscript Color. Ketiga, Interactive Fill Tool. Interactive Fill Tool digunakan untuk memunculkan olahan warna yang sama
dengan warna acuan yang sudah ditetapkan. Yang berikut, E. Membuat detail ilustrasi. Untuk menyempurnakan ilustrasi yang dibuat, diperlukan mengolah lagi bagian demi bagian dari ilustrasi yang sudah diwarnai. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat ini adalah contoh gambar anatomi tubuh manusia. Dan ini adalah contoh gambar anatomi tubuh binatang. Dan ini adalah contoh gambar anatomi tubuh tumbuh-tumbuhan. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Selamat pagi.